Sampai thread ini dikirim oleh seleb tweet, dia ini si sender masih numpang di kontrakan pacarnya dan kuliahnya cuti. Dia sampai berkeinginan untuk pindah kartu keluarga dan ingin berhenti memiliki hubungan sama orang tuanya karena hal tersebut. Hai Nona, selamat datang. Balik lagi bersama gue Nafa Ahmad pada program 3 Menit Nona di sini. Yang bakal nemenin kalian selama 3 menit ke depan menceritakan tentang isu-isu menarik dan berita terkini. Kali ini gue mau menceritakan sebuah tweet yang datang dari seseorang yang mengaku dapat perlakuan tidak baik dari kedua orang tuanya. Jadi ceritanya di tweet ini cukup panjang banget. Gue di sini mau nge-share ulang dengan bahasa yang jauh sedikit lebih bisa dimengerti dan lebih sederhana lagi. Akar permasalahannya dimulai dari figur keluarga yang mengalami disfungsional, orang tua yang harusnya menjadi tempat perlindungan pertama bagi anak-anak, tapi malahan mereka tidak melakukan hal seperti itu. Jadi ceritanya si sender ini mengaku mendapat perlakuan tidak enak oleh kedua orang tua kandungnya sendiri. Jadi si sender ini dari semenjak dia sekolah SMP, SMA dia udah dititipin sama budenya. Sampai pada akhirnya dia menempuh jenjang kuliah, dia pindah ke kota Yogyakarta. Kenapa si sender ini dititipin sama budenya dari SMP, SMA? Karena orang tuanya tuh berpendapat bahwa di kota budenya itu pendidikan itu jauh lebih bagus daripada di tempat tinggal mereka. Padahal menurut si sender tuh nggak kayak gitu, kayak pendidikan ya sama-sama aja di mana-mana. Padahal menurut si sender, ini tuh cuma kayak keinginan orang tuanya aja yang emang mau misahin si sender dari keluarganya. Saat si sender memutuskan untuk kuliah di Jogja, justru yang melarang sender untuk kuliah di Jogja itu malahan budenya, dengan alasan budenya tuh takut kalau sender kenapa-kenapa di kota orang nggak ada yang nemenin. Orang tuanya tuh malah nggak ngomong apa-apa, kayak nggak worry apapun gitu orang tuanya. Jadi pas dia kuliah, si sender kan cuma bisa ketemu sama keluarganya. Kenapa si sender ngerasa keluarganya tuh dengan sengaja memisahkan diri dengan dirinya? Karena dari SMP, SMA dia udah dititipin di kota budenya. Terus dia kuliah pas di Jogja juga dia nggak boleh sering-sering pulang nih. Kayak ada libur panjang dia nggak boleh pulang. Dia cuma boleh pulang pas lebaran aja. Nah selanjutnya si sender nih cerita kalau dia tuh merupakan anak yang terlahir itu kayak dia sering banget sakit-sakitan. Kecapean dikit sakit, kurang makan sedikit sakit, makan kebanyakan sedikit sakit, kayak udah pokoknya sakit-sakitan deh. Jadi dia tidak bisa mengambil kerja part-time untuk nambahin uang jajannya saat dia kuliah di Jogja. Jadi sebenarnya banyak permasalahan orang tua di sini. Masalah pertamanya adalah berawal dari si orang tua sender sering membandingkan dirinya dengan anak tetangga. Itu sering banget terjadi di orang tua manapun gak sih? Kayak, tuh kamu lihat anaknya ibu itu aja udah bisa gini, udah bisa gitu. Kamu gimana? Pasti kayak gitu kan. Komen di bawah kalau orang tua kalian kayak gitu juga ya. Selain dibandingkan, si sender juga merasa tidak diberi perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada orang tuanya. Bukan dia haus akan kasih sayang ya, tapi ini bener-bener orang tuanya nggak perhatian sama sekali. Dia juga diperlakukan beda oleh orang tuanya. Dimana si sender ini cuma dikasih uang jajan itu 1 juta 1 bulan untuk hidup di Jogja. Buat kalian yang mikir makanan Jogja itu murah-murah semua, tapi uang 1 juta juga nggak cukup untuk hidup 1 bulan. Apalagi si sender ini tuh bercerita kalau dia tuh anak DKV, anak desain. Jadi dia membutuhkan banyak biaya untuk menunjang prakteknya dan itu nggak dibiayain oleh orang tuanya. Dia ngerasa tuh uang jajan segitu tuh kurang banget untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya aja tuh kurang, apalagi kebutuhan hidupnya dia. Apalagi dia tuh harus berobat karena dia sakit-sakitan kan. Orang tua si sender ini tuh juga sering telat ngasih uang jajan dan lebih mementingkan untuk menolong kerabat terdekatnya sender daripada menafkahi anaknya sendiri. Oh ya, si sender di sini juga pernah terkena penyakit infeksi sel darah putih, di mana dia harus dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Dan saat si sender menghubungi orang tuanya, si orang tuanya tuh sengaja nggak ngangkat. Dan akhirnya si sender harus membayar uang rumah sakit dengan uang tabungannya sendiri dan pinjaman online.
Oke, singkat cerita, di sini Sander setelah kejadian tersebut dia masuk rumah sakit. Si Sander memutuskan untuk pulang ke rumah budenya dan dia cuti kuliah selama 1 tahun. Dan saat 1 tahun itu dia sama sekali nggak dihubungin sama orang tuanya ataupun menghubungi orang tuanya, lost kontak lah mereka. Si Sander mengaku dia kayak zombie, kayak mayat hidup, nggak ngapa-ngapain. Ngerasa hidupnya tuh useless. Si Sander harus memutuskan untuk cuti karena uang kuliahnya nggak dibayar sama orang tuanya. Kayak orang tuanya tuh udah bener-bener nggak pengen tahu tuh anak kayak gimana deh kayaknya. Setelah 1 tahun berlalu, nih orang tuanya tuh baru sadar kalau kayaknya gue harus ngurusin anak gue gitu kali ya. Nyari deh tuh si orang tuanya, nyari Sander kemana-mana, baru ketemu di rumah budenya. Si Sander dibujuk orang tuanya untuk dia kembali berkuliah. Dengan iming-iming dan janji, ayah dan ibu gak bakalan berbuat seperti dulu lagi. Mereka janji seperti itu. Akhirnya si Sander maulah kuliah lagi. Nah, singkat cerita, si Sander ini kuliah sampai semester akhir. Nah, pas dia mau bayar uang kuliah semester akhirnya, orang tuanya balik lagi lah ke kebiasaan yang dulu, ditelepon kalau dimintain duit susah. Akhirnya si Sander minggat lagi lah kayak dulu ke kota pacarnya. Nah, pas minggat ke kota pacarnya ini, dia tuh udah sempet sakit-sakitan, sampai 3 kali keluar masuk rumah sakit. Nah, setelah itu dia feeling useless banget kan. Akhirnya si Sander memutuskan untuk pulang. Telepon orang tuanya baik-baik, tapi malah dapet amarah dan caci maki. Sampai tweet ini dikirim oleh seleb tweet. Dia ini, si Sander masih numpang di kontrakan pacarnya dan kuliahnya cuti. Dia sampai berkeinginan untuk pindah kartu keluarga dan ingin berhenti memiliki hubungan sama orang tuanya karena hal tersebut. Diketahui orang tuanya ini tuh berlatar belakang orang tua kaya, berada lah. Orang tua Sander ini punya apotik dengan 3 cabang. Namun saat cerita ini terekspos, 2 apotik orang tuanya itu dinyatakan bangkrut karena mereka terlalu mempercayakan usaha mereka kepada sepupu Sander. Jadi ditipu lah. Sebenarnya kalau dilihat dari cerita di atas, si Sander ini benar-benar sakit hati banget sama perlakuan orang tuanya nggak sih? Sebenarnya poinnya di sini banyak orang tua yang belum siap menjadi orang tua. Bukan hanya anak durhaka kepada orang tua, tapi sekarang ada istilah orang tua durhaka sama anak. Walaupun orang tua itu jauh lebih tua daripada kita, harus kita hormati, harus kita hargai, tapi belum tentu orang tua itu 100% benar. Pendapat orang tua, perilakunya, keputusannya belum tentu 100% itu benar. Kalau memang kalian belum siap jadi orang tua, lebih baik ditunda dulu untuk punya anak. Jangan punya anak dulu. Pasangan yang sudah menikah seharusnya juga mendiskusikan topik-topik mengenai bagaimana cara membesarkan anak, mendidik anak, topik-topik mengenai parenting lah sebelum memiliki anak. Pasangan yang sudah menikah juga seharusnya paham dulu bahwa anak-anak yang akan mereka lahirkan nanti memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dan menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup. Kalian gak mungkin ada kata selesainya saat kalian menjadi orang tua. Buat sahabat Nona di luar sana yang kelak akan menjadi orang tua atau saat ini sudah menjadi orang tua, jangan malas dan berhenti belajar menjadi orang tua. Kalian harus tetap kreatif, mau belajar untuk mengetahui hal-hal baru untuk anak kalian nantinya. Sebenarnya mungkin kalian bisa jadi orang tua aja ya, bukan orang tua yang baik. Karena menjadi orang tua yang baik itu tuh banyak aspek yang harus dipelajari dan dipahami dengan baik. Kalau kalian punya orang tua kayak si Sander, menurut kalian apa yang bakalan kalian lakuin? Komen di bawah pendapat kalian kayak gimana ya. Oke, segitu aja pembahasan gue mengenai topik orang tua yang durhaka terhadap anaknya kali ini. Seperti biasa, feel free to share anything di bawah di kolom komentar. Like kalau emang kalian suka sama videonya. Share sebanyak-banyaknya video ini kepada seluruh teman-teman kalian di media sosial manapun. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan topik selanjutnya menarik pilihan Hai Nona. I'll see you in the next video. Thank you for watching.